Halo, shalom teman-teman. Puji Tuhan, hari ini saya bisa melanjutkan konten disciple ini ya. Nah, kemarin itu sebenarnya saya itu udah mau nyerah gitu ya. Karena ini kan konten disciple ini kan tugas saya itu ngisi 20 sesi gitu ya. Jadi dalam bulan November ini ada 20 sesi. Nah, sedangkan saya itu baru siap bahannya itu cuma sampai 5 sesi. Nah, yang 15 sesi lainnya saya tuh belum dapat bahan. Sedangkan kan itu waktunya itu kan nggak bisa diundur gitu ya. Karena itu akan tayang Senin sampai Jumat. Break Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat tayang lagi. Nah, saya tuh udah doa. Saya percaya kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada seseorang sharing firman, pasti Tuhan kasih bahannya. Dan itu sudah saya alami terus gitu ya. Setiap saya mendapat tugas, meskipun saya rasanya itu nggak pede, saya itu rasanya aduh nggak bisa ini. Tapi ketika saya mau, saya sungguh-sungguh berdoa, nanya Tuhan gitu ya. Tuhan, temanya apa? Apa yang harus aku sampaikan? Itu selalu saya itu dapat gitu loh. Kan sudah berjalan sekian lamanya. Nah, demikian juga saya menyelesaikan yang 5 sesi sebelumnya. Itu juga karena saya mendapat hikmatnya dari Tuhan. Nah, untuk yang berikutnya ini, saya tuh udah doa sama Tuhan, Tuhan gimana? Karena hati saya itu sebenarnya masih nggak beres. Jadi dalam masa pemulihan, saya berusaha keluar gitu ya dari kemalasan saya berdoa, dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup saya berusaha beresin. Nah, di tengah-tengah situasi itu, saya itu kan dapat tugas toh ya, otomatis kan tugas harus dijalankan. Saya nggak mau lari seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau zaman dulu itu kenapa saya juga pertumbuhannya itu sangat lambat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya selalu lari terus. Saya merasa saya nggak mampu. Ini bukan bagian saya. Orang melayani kan nggak harus sharing firman kan. Kan bisa aja dalam hal-hal yang lain. Itu pikiran saya dulu gitu ya. Sehingga saya nggak mau terus gitu. Ya pernah sih sharing firman, tapi nggak, rasanya itu bener-bener kewalahan banget gitu loh saya, dan saya menyerah sampai titik itu, gitu ya. Saya kebingungan gitu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan itu. Dan sampai satu waktu saya merasa bahwa saya nggak boleh gini terus. Teman-teman yang lain, orang-orang yang lain yang bersaksi bahwa dulunya itu nggak pinter ngomong, nggak bisa, tapi sekarang itu Tuhan bawa dan Tuhan berikan kemampuan. Tuhan taruh perkataannya supaya orang-orang tersebut bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ saya mau mulai melangkah gitu ya. Tuhan, aku mau Tuhan, yang penting kasih bahannya ya Tuhan. Selama Tuhan kasih bahannya, saya ikut. Gitu. Nah, demikian juga kali ini. Sebenarnya ketika saya diberikan tugas ngisi disciple 20 sesi, saya itu ragu-ragu. Karena hal ini belum pernah saya lakukan, sudah pernah saya ceritakan sebelumnya, saya itu paling maksimal itu cuma ngisi 5 sesi aja, gitu. Dan itu pun juga saya rasanya itu kebingungan gitu ya, pontang-panting gitu. Gimana caranya sharing. Nah, apalagi ini 20 sesi. Tapi ketika saya mempunyai pikiran ragu-ragu, mau nolak, di saat saya berdoa, kok Tuhan gak bisa nyambung sama Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih pengertian sama saya bahwa saya itu nggak boleh nolak untuk ngisi disciple. Nah, masalahnya untuk mengisi disciple itu kan harus dapat bahannya dari Tuhan gitu ya. Karena saya nggak bisa gitu, nyari kata-kata sendiri gitu,
ngarang-ngarang gitu nggak bisa. Saya kurang bisa dalam pelajaran mengarang gitu. Jadi kalau dulu di sekolah itu kita diberikan tugas oleh guru pelajaran mengarang, harus berapa kata gitu ya, berapa kalimat gitu. Saya itu yang paling susah, paling sedih hati saya, karena saya nggak bisa gitu ya, ngasih omongan gitu, nyatet yang gimana-gimana gitu nggak bisa gitu loh. Jadi karangan saya itu cuma bisa itu pendek gitu. Nah, sehingga, eee, ketika saya bergumul, ini, "Tuhan, apa ya Tuhan? Ini sudah mau mendekati loh Tuhan, batas waktu untuk berlanjut sesinya ini." Tapi pernah saya ngomong, sama Tuhan seperti itu dan Tuhan ngomong, "Doa, nanti aku kasih bahannya." Nah, saya cepet-cepet toh dalam sikap berdoa, tapi saya tunggu-tunggu di dalam doa saya itu nggak dapet-dapet inspirasinya itu. Saya berusaha gini, "Apa ya enaknya ya? Kasih judul apa ini ya?" Ini. Saya berusaha ada yang muncul di pikiran, "Lah ini ditariknya gimana dalam 5 sesi?" Nggak bisa. Terus ada muncul lagi terpikir gini, "Kasih judul ini ya, gimana ya nariknya dalam 5 sesi?" Nggak bisa lagi. Jadi itu saking paniknya saya, jadi pikiran saya itu yang main sendiri dan di situ saya tidak mendapatkan materi yang akan di-sharing-kan gitu ya. Dan sampai waktunya kemarin gini, "Tuhan, aku kok belum dapat bahan ini gimana Tuhan? Nah nanti kalau aku nggak ngasih tahu yang, koordinator yang ngurusin, terus tiba-tiba nggak ada bahannya yang bisa saya sharing-kan, kan nggak ada persiapan toh Tuhan, mungkin diganti dengan yang lain, dengan konten yang lain atau gimana, atau dirubah pembicaranya, saya cuma 5 sesi aja gimana, kan salah saya. Nah, saya itu sudah mau menghubungi koordinatornya Saudari Leni itu. Tetapi pagi itu tiba-tiba, eee, senior pastor kami itu masukin gitu ya, di grup gitu, di mana beliau mengomentari konten saya yang hari itu tayang gitu. Nah, sungguh di luar dugaan, senior pastor ini berkata bahwa penyampaian yang saya berikan tuh sudah bagus gitu ya. Pokoknya komentar yang positif gitu ya. Saya tuh sampai heran, bisa ya? Kok bisa ya dibilang bagus ya? Bagus dari mananya ya? Lah wong saya tuh merasa ini tuh yang paling terjelek gitu ya. Paling saya itu nggak pede gitu ya di dalam menyampaikan firman Tuhan dalam sharing itu. Tapi kok dikatakan bagus. Senior pastor kami pada saat itu tidak melihat power yang ada pada yang menyertai saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, karena memang saya lagi bermasalah, di mana di dalam sesi sebelumnya itu saya sudah dikoreksi gitu ya, kurang doa, kering gitu ya. Nah, sehingga nggak ada dentumannya gitu, kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kali itu senior pastor melihat dari sisi yang berbeda. Dia lihat bagaimana cara penyampaian saya, bagaimana susunannya gitu. Nah di situ itu, eee, dan disampaikan, eee, apa yang menurut senior pastor itu lihat gitu ya, yang tidak bisa saya lihat. Saya hanya melihat dari sisi negatif, saya melihat bahwa kurang power di dalam saya menyampaikan kebenaran firman itu. Di mana saya itu kalang kabut gitu ya, kebingungan gitu ya, di dalam menyampaikan. Ada beberapa sesi yang di mana saya sudah siapkan gitu ya materinya, nanti, eee, yang disampaikan ini, saya dapat hikmatnya seperti itu. Tapi di tengah-tengah itu baru
jangka waktu sekitar 20 menitan gitu, itu saya lihat bahan yang saya sampaikan itu sudah hampir habis. Nah, di situ saya tuh panik nih, "Tuhan, ini bahanku mau habis loh Tuhan, tapi durasinya belum mencukupi. Tolong Tuhan." Karena durasi waktunya itu minimal itu 45 menit sampai 1 jam gitu. Dan saya ingin melakukan meskipun di tengah-tengah, eee, ketidakberesan saya ingin melaksanakan tugas itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, pinginnya hati saya itu, gitu. Tapi di situ Tuhan kerja, Tuhan berikan sharing-nya sehingga saya bisa memenuhi durasi waktu yang ditetapkan. Nah, saya melihat bahwa yang disampaikan senior pastor hari itu sungguh di luar dugaan saya dan sesuatu yang tidak saya lihat. Sehingga saya berpikir, "Tuhan, caramu melihat itu beda ya Tuhan. Engkau buat senior pastor ini bisa melihat dari sisi yang berbeda, di mana ada segi positif apa yang sudah saya sampaikan." Nah, nggak lama kemudian Tuhan itu jamah hati saya. Di situ saya itu merasakan bahwa, oh Tuhan ini ketika menyuruh saya untuk sharing firman, Tuhan itu nggak lihat bahwa, oh kamu ini lagi bermasalah, kamu nggak bisa nyampein firman. Tapi di tengah-tengah, eee, istilahnya kayak keminesan gitu ya, dari apa yang saya sampaikan, belum bisa all out seperti yang seharusnya. Di situ Tuhan itu pakai saya loh. Itu sehingga dari situ mulai timbul, tiba-tiba timbul lagi semangat saya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas saya. Saya nggak jadi nyerah Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ saya bergumul lagi, "Tuhan, kasih aku bahannya ya Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi," gitu ya, bergumul Tuhan, supaya aku bisa mengerti apa yang harus aku sampaikan nantinya. Nah, mungkin pada beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan nyuruh saya doa dan Tuhan ngomong, "Saya mau dikasih materi khotbahnya." Mungkin saat itu Tuhan sudah memberikan, tetapi karena saya nggak fokus di dalam berdoa, saya kurang bergumul, sehingga saya tidak bisa menangkap apa yang seharusnya materi yang saya sampaikan. Tapi bisa jadi kalau Tuhan ngomong saya suruh doa, nanti dikasih bahannya. Bisa jadi waktunya bukan saat itu, tapi nanti pasti akan Tuhan kasih gitu ya. Dan memang saat saya perjalanan ke tempat kerja saya di situ, saya tuh sambil bergumul, "Tuhan, apa ya Tuhan?" Itu saya tuh dapat loh. Pokoknya antara saya sebelum kerja, berangkat kerja, sampai saya berangkat kerja itu di tengah jalan, itu saya mulai dapat gitu. Oh, ini loh nanti judulnya. Nanti kamu bisa tarik ke sini ke sini ke sini, sebanyak 5 sesi itu. Dan di situ saya bilang, "Makasih ya Tuhan, ternyata ketika aku hampir nyerah, ketika aku sudah mau angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Tuhan tidak membiarkan saya sampai menyerah gitu ya. Ketika di posisi genting, Tuhan dengan caranya membangkitkan semangat saya kembali, membuat saya sungguh-sungguh untuk lebih bergumul lagi, minta materinya. Nah, materi yang akan saya sampaikan di dalam sesi ini adalah hidup adalah sebuah pilihan. Nah, bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita mau bertindak
mengambil sebuah pilihan, itu semuanya itu tergantung pada kita, ya. Kalau Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik gitu ya dari kita. Tuhan ingin kita hidup di dalam jalan-jalannya. Tuhan nggak ingin kita melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi Tuhan juga tidak bisa, tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau intervensi. Ketika kita sudah menetapkan sebuah keputusan untuk berbuat sesuatu yang salah. Untuk kita itu keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan menghargai setiap keputusan anak-anaknya. Tuhan itu tidak mau main paksa, gitu ya. Kecuali kalau kita sendiri yang mau, Tuhan tolong tuntun aku Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu. Nah, di situ ketika kita melenceng, kita akan ada momen-momen kita itu dipaksa oleh Tuhan untuk kembali. Karena itu keinginan hati kita yang paling dalam. Doa-doa yang sudah kita panjatkan pada Tuhan. Nah, di sini kalau kita mau melakukan yang baik gitu ya, itu tidak serta-merta itu semuanya menjadi lancar gitu ya. Pro dan kontra itu selalu ada. Nah, di tengah-tengah pro dan kontra ini, itu nanti pilihan apa yang akan kita buat. Contoh gitu ya, kita ini umpama rajin ke gereja gitu ya, tiap minggu gitu ya, atau dan mungkin tiap-tiap ada kegiatan di gereja, pokoknya nggak pernah absen gitu ya. Namanya ikut doa malam, ikut kegiatan apa, di mana waktu kita itu banyak tercurah di dalam kegiatan gereja. Sehingga waktu untuk menikmati hal-hal yang duniawi, yang istilahnya jalan-jalan, yang istilahnya hangout, kemana gitu, itu sedikit. Nah, kemudian ada salah seorang teman gitu ya, yang ngajakin pergi gini. Terus kita ngomong gini, "Gak bisa, kalau hari itu aku itu ada kegiatan di gereja ini." Terus, "Ya sudah besok." Gini. Nah, besoknya itu juga bisa, nggak bisa gitu. Besoknya itu juga ada acara, aku ini udah ditunjuk, dikasih kepercayaan untuk melakukan tugas A gitu misalnya, gitu ya. Nah, di sini teman kita ini ngomong nih, "Ah, kamu itu jangan sok rohani lah. Jadi orang itu nggak usah, eee, apa ya istilahnya itu, eee, saya kok lupa, pokoknya jangan istilahnya fanatik gitu ya. Kamu tuh jangan terlalu fanatik lah jadi anak Tuhan gitu. Kamu tuh ke gereja ya ke gereja, ibadah ya ibadah, tapi ya nggak usah tiap hari toh, nggak usah hampir tiap hari gitu. Kamu kan juga harus menikmati hidup. Menderita kamu kalau kayak gitu hidupmu. Nggak benar semua itu harus balance antara yang rohani dengan yang duniawi. Mungkin ya teman kita itu ada yang ngomong gitu ya. Sehingga dan itu bukan sekali, 2 kali teman kita itu ngomong seperti itu. Sehingga pilihan apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau tetap, "Ah, biarin aja temanku mau ngomong apa, yang penting aku tahu kok apa yang benar. Aku ngikutin apa kata hatiku yang Tuhan taruh di dalam diriku." Mungkin ada orang-orang lain yang tetap ya pelayanan, tetap ibadah di gereja, tetapi dia juga menikmati hidup, jalan-jalan apa, ya enggak apa-apa. Itu jalan-jalannya dia, dia bisa mengatur, dia tetap juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kalau untuk aku, rasanya bukan itu deh yang Tuhan mau. Nah, ataukah kita akan menjadi goyah? Kita menjadi, "Waduh, aku kok diomong gini ya sama temanku.
rasanya nggak enak hati kita itu. Sehingga kita merasa gelisah gitu ya, kalau teman ngomong ngomong kayak seperti itu. Akhirnya kita mengikuti apa kata teman kita. Kita mulai meninggalkan jam-jam ibadah, kita mulai males-malesan gitu ya ketika diberikan tugas, tanggung jawab di tempat kita ibadah gitu. Karena ya itu tadi terpengaruh omongan teman. Kita nggak mau kehilangan teman, kita nggak mau dijauhi oleh teman. Nah, semuanya itu adalah pilihan kita. Nah, tapi hal itu bisa masalahnya bisa nyeret kita enggak gitu ya, ke arah yang salah, ke hal-hal yang berbau dosa gitu ya. Gawatnya kalau apa yang menjadi pilihan kita itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, saya akan mencoba membacakan ya di dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai 25. Di mana kita belajar untuk kebenaran firman Tuhan ini. Apa sih yang Tuhan mau? Ayat ke-8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Dengan demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Tadi di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, jadi kita itu harus pegang omongan Tuhan ya, perintah Tuhan lebih tepatnya. Jadi Tuhan memerintahkan apa, yaitu kita lakukan. Kenapa sih? Dikatakan itu supaya kita kuat untuk memasukin dan menduduki negeri kemana kita pergi mendudukinya. Jadi Tuhan itu akan mengarahkan setiap anak-anaknya. Oh, kamu nanti aku berkati loh. Kamu nanti akan menempati posisi jabatan yang penting. Kamu nanti akan aku pakai sebagai pembicara yang memberkati banyak orang. Nah, atau apapun itu, Tuhan mau pakai kita. Tapi untuk kita mencapai itu, kita itu harus kuat dulu. Kita harus punya persiapan. Kalau kita kurang persiapan, kita itu tidak akan bisa tegak berdiri di dalam menerima gitu ya, apa yang akan Tuhan beri kepada kita. Dikatakan bahwa negeri ini yang dikatakan ya kepada bangsa Israel. Sebab negeri kepada bangsa Israel, negeri yang bangsa Israel akan tuju, itu bukan negeri seperti tanah Mesir. Itu jadi sesuatu hal yang berbeda, kondisi yang berbeda. Jadi ketika Tuhan membawa kita untuk memasuki suatu daerah, untuk menempati, menerima berkat-berkatnya, itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang seperti yang sebelum-sebelumnya, yang dunia tawarkan. Jadi, apa yang Tuhan kasih itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan tidak pernah ingin kita itu berpikir bahwa, oh, lah kalau kayak gini aja ya, dunia bisa berikan kok. Enggak. Tuhan itu senang melakukan sesuatu yang membuat kita itu terheran-heran, membuat kita itu bisa melihat kebesaran Tuhan, membuat kita itu bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap apa yang diperbuatnya. Jadi di sini kita itu tidak bisa asal jalan aja. Ketika Tuhan memberikan sesuatu tanggung jawab kepada kita, ya kita itu tidak boleh leha-leha. Kita harus punya persiapan di dalamnya. Ya kalau mau dipakai sebagai pembicara, ya harus
sering bergumul gitu ya, untuk apa yang harus disampaikan. Ada persiapan gitu. Nggak asal-asalan, nggak langsung-langsungan, nggak bingung semua gitu ya. Nanti sudah berusaha mempersiapkan diri aja kadang bisa bingung kalau kita nggak tepat gitu persiapannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ketika kita sudah menerima gitu ya, apa yang mau Tuhan berikan, itu jangan sampai jalan kita itu menyimpang. Kita terbujuk dengan hal-hal di luar Tuhan. Apalagi kalau sujud menyembah kepada Allah yang lain gitu ya. Ya seperti itu tadi yang saya contohkan. Kalau seseorang yang rajin ke gereja, rajin ibadah, di mana dia itu justru sedikit waktunya untuk menikmati hal-hal yang duniawi seperti jalan-jalan dengan temannya, hangout ke sana, ke sini. Itu karena Tuhan mau pakai dia gitu loh. Luar biasa, lebih luar biasa dibanding teman-temannya yang lainnya, gitu. Karena itu dia harus persiapan, dia harus banyak menimba ilmu, banyak menerima firman yang disampaikan di dalam gereja, banyak dia menyelesaikan dalam tugas tanggung jawabnya karena di situ dia belajar. Nantinya ketika diberikan tanggung jawab yang lebih besar, dia itu udah ngerti bagaimana paling enggak step by step-nya apa yang harus dilakukan. Punya dasarnya. Gitu ya. Jadi jangan mudah untuk kita itu terbujuk dengan keinginan hati kita. Seperti saya juga udah mulai terbujuk gitu ya. Dalam satu sisi saya berpikir kalau tadinya saya mau ngomong sama koordinator konten-konten di Smart People ini supaya persiapan kalau sampai saya nggak bisa gitu ya, nggak dapat materinya. Tapi di satu sisi lain, itu saya itu udah melambaikan tangan menyerah. Menyerahnya itu bukan dalam arti yang positif, tapi dalam artian yang negatif. Sebenarnya saya itu bisa lebih sungguh-sungguh lagi berusaha untuk bergumul. Karena saya sendirinya juga nggak niat tenanan kok untuk bergumul. Karena ketika nggak dapat bahannya, ya sudah doanya nggak makin dikencengin gitu ya. Nggak berusaha gimana sebisa mungkin memberesi diri gitu. Tapi baiknya Tuhan itu loh. Karena Tuhan kepingin saya itu maju, naik level gitu ya. Saya yang dulunya adalah seseorang yang mudah untuk menyerah ketika menghadapi suatu kesulitan gitu ya. Terus berjalannya waktu lebih mendingan gitu ya, nggak terlalu cepat menyerah. Tapi ya masih kadang-kadang kalau merasa kepepet nyerah gitu ya. Nah, Tuhan tarik lagi gitu ya, Tuhan bawa lagi saya untuk masuk next level lagi, supaya lebih punya daya tahan yang kuat, supaya saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani lebih lagi. Untuk apa sih kita itu melayani? Ya untuk kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, selain untuk kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain ya, tapi kalau kita nggak mau sebenarnya Tuhan juga bisa kirimkan ke orang lain. Tapi kan kitanya yang stuck di tempat gitu. Kitanya yang mengalami kerugian. Padahal Tuhan itu mau memberkati hidup kita loh melalui pelayanan kita. Nggak bisa. Kalau tanpa kita pelayanan, itu nantinya efeknya itu nggak bagus loh buat kita ke depannya. Karena begitu mudah nanti kita itu terseret masuk ke dalam dosa. Kita melayani pun itu juga bisa kita itu jatuh dalam dosa. Apalagi kalau
kita ndak melayani, lebih gampang lagi, gitu ya. Makanya betapa pentingnya gitu. Nah, di dalam melayani itu juga dibutuhkan, sebuah tekad gitu ya. Kita harus kuat di dalamnya. Nah, kemarin juga itu ada salah seorang teman gitu ya saya, yang komen gitu, "Kok judulnya bertahan dalam penderitaan?" Karena sesi yang sebelumnya itu saya dapatnya itu ya, dari Tuhan itu judulnya bertahan dalam penderitaan. Nah, sebenarnya saya sendiri di tengah-tengah menyiapkan materinya, saya sempat berpikir, "Tuhan, kok bertahan dalam penderitaan ya? Kok kayak kelihatannya gimana gitu? Berarti kita itu kan menderita gitu ya. Kalau menghadapi masalah itu merasa menderita. Kan anak Tuhan nggak boleh merasa seperti itu ya. Nah, tapi masalahnya judul yang saya dapat, yang dikasih itu bukan bertahan dalam menghadapi sebuah proses atau dalam menghadapi sebuah masalah, tetapi bertahan dalam penderitaan. Nah, di situ saya mendapatkan pengertian karena ketika ada beberapa momen saat saya menghadapi masalah yang menurut saya berat, saya itu merasa posisi saya itu seperti menderita, ya, dalam keadaan yang menderita, gak nyaman, pingin berontak rasanya. Nah, di situ itu nggak, kalau saya ada mengalami keadaan seperti itu, berarti juga ada orang-orang lain yang mengalami posisi hati seperti saya gitu ya. Nah, jadi di sini gak penting gitu loh. Meskipun sebenarnya kalau boleh dilihat ya kita nggak boleh merasa menderita ketika Tuhan izinkan suatu masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harusnya, berusaha bertanya pada Tuhan, "Tuhan, kok izinkan terjadi? Kenapa ya Tuhan? Apa ya hikmah dari semua ini?" Seharusnya seperti itu. Tapi ada momen-momen di saat saya itu nggak bisa, masih belum bisa. Nah, dengan berjalannya waktu, baru saya itu bisa mengerti. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita menyikapinya gitu ya, untuk ke depannya. Bahwa, oh ya ya, saya tuh nggak boleh mengambil sikap seperti ini, yang merasa ini adalah sebuah, eee, penderitaan yang sebenarnya nggak seharusnya saya alami. Atau merasa bahwa, "Tuhan, kok Engkau biarin sih aku ini dalam posisi menderita?" Tuhan senang tak kalau aku menderita? Bukan itunya yang penting, tetapi bagaimana sikap kita berikutnya. Kita mau bertobat nggak? Kita mau sadar nggak bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti ada pelajaran yang Tuhan ingin kita ngerti. Tuhan ingin kita itu belajar supaya ke depannya itu kita lebih bijaksana gitu ya. Kita lebih bisa bertumbuh gitu. Nah, bayangkan kalau Tuhan tidak menempa saya gitu ya, dengan diizinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup saya nggak mungkin lebih kuat seperti sekarang. Saya pasti akan menjadi seseorang yang mudah menyerah, seperti di masa-masa lalu saya yang dulu. Sekarang saya lebih
kuat, lebih tidak mudah untuk menyerah. Nah, ketika mau menyerah, ya gandolan ke Tuhan gitu ya. Di mana nanti Tuhan yang menguatkan saya kembali. Di situ timbul semangat saya kembali. Nah, sehingga pilihan kita itu penting ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita mengalami masa-masa yang sulit dan kita bisa menyelesaikannya. Kadang kita itu bertanya gitu loh ya, kenapa sih kok kita itu mesti ngadepi terus-terusan gitu. Mbok ya kita itu dalam waktu yang lama gitu baru ngadepi masalah lagi yang lain. Atau nanti ndak usah ada masalah lah Tuhan wis engkau ajari aja, kan bisa toh Tuhan. Nah, di sini ada ayat yang mau saya bacakan di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai ke 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan itu kenapa sih kok izinkan segala sesuatu hal-hal yang tidak baik itu terjadi? Ya ini, untuk merendahkan hati kita. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk sombong gitu ya. Kalau segala sesuatunya serba lancar, serba sukses gitu. Pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, pelayanan diberkati, semuanya dalam keadaan baik. Itu bisa membuat orang itu lupa diri. Nah, sehingga ketika Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita, itu tujuannya, yuk, ojo sombong-sombong, ya. Kamu itu jadi orang. Lihatan ini loh kamu, gimana? Ketika kamu ngadepin masalah ini loh, masih maukah kamu itu berpegang pada perintahku? Masih mau nurut nggak sama Tuhan? Nah, Petrus gitu ya. Ketika dia ngomong gitu ya, bahwa dia tidak akan menyangkali Tuhan. Tuhan cuma ngomong, kamu akan nyangkali aku kok 3 kali. Dia, enggak Tuhan, enggak mungkin. Dia bantah gitu. Tetapi pada waktunya, ketika ujian itu datang, ketika terjadi sesuatu, Yesus ditangkap, menjadikan Petrus itu takut. Ketika masih bersama-sama Yesus, dia menjadi kuat karena ada backingnya, gitu ya. Ada Tuhan di situ. Yesus yang penuh kuasa, gitu ya, yang sanggup menyelesaikan seluruh apa yang menjadi masalah murid-muridnya atau masalah orang-orang yang di sekitarnya. Tetapi ketika Yesus ditangkap, sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan pegangan, menjadikan Petrus ketakutan. Dan akhirnya ketika ada seseorang yang ngomong,
engkau salah satu murid dari Yesus itu, yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus menyangkal, tidak cuma sekali, saudara-saudara, 3 kali Petrus menyangkal itu. Nah, kita boleh mengatakan apapun, oh kita sungguh-sungguh sama Tuhan, walau ada badai sekalipun, aku akan tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, itu bisa teruji ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam diri saudara. Benar nggak apa yang sudah kita katakan itu? Teruji nggak? Kalau teruji berarti engkau sungguh luar biasa. Patut diacungi jempol oleh Tuhan. Tetapi ketika tidak, nah di situ kita harus melihat, oh aku ternyata masih punya hati seperti ini ya. Gak sungguh-sungguh ya sama Tuhannya. Aku ini masih ngeyel ya sama Tuhannya. Murid-murid Yesus, ketika Yesus sudah naik ke surga, mereka sudah gak mempunyai seseorang yang bisa dijadikan pegangan lagi. Ketika Yesus memberikan perintah untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, murid-muridnya yang tadinya ketakutan itu, yang pada lari itu, yang dalam posisi yang salah, menyangkali Tuhannya, itu mereka bertobat. Mereka mau berbalik dari kesalahannya. Mereka mau menginjil, mengabarkan Injil. Meskipun dianiaya, meskipun disiksa, itu tidak membuat mereka mundur dari apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah teruji? Apakah di dalam permasalahan kita itu kita tetap sungguh-sungguh sama Tuhan? Kita tetap doa enggak sama Tuhan? Kita mencari jalan keluar yang lain enggak? Atau tetap nunggu jalan keluar yang dari Tuhan itu? Nah, ketika kita sudah gitu ya, sudah bisa istilahnya menepati, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Nah, kita tidak boleh lupa, tidak boleh menjadikan kita sombong gitu ya. Karena saya akan bacakan di Ulangan 9 ayat 4 sampai 6 ya. Ulangan 9, 4 sampai 6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu
Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, di sini ketika bangsa Israel gitu ya, bisa menduduki negeri gitu ya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu Tuhan mengingatkan mereka, bukan karena jasamu, karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena kamu nuruti perintah Tuhan. Tunggu dulu. Itu karena bangsa-bangsa lain itu loh. Nggak beres. Bangsa-bangsa lain itu loh. Murtad, fasik gitu ya. Melakukan kefasikan. Sehingga kamu itu aku buat masuk menduduki negeri dengan kemenangan. Kamu sanggup menerima apa yang aku janjikan. Juga Tuhan katakan bahwa ya karena janjiku pada nenek moyangmu itu bahwa aku akan membawa menduduki tanah perjanjian. Jadi kita jangan keblinger gitu ya. Keblinger itu apa ya? Pokoknya kita itu harus ngerti gitu ya. Harus mulai mawas diri lah. Ketika kita dibuat Tuhan berhasil, misalnya karena kita itu sering nolong gitu ya, orang miskin, orang-orang yang membutuhkan dalam hal keuangan gitu ya. Kita itu sering nabur gitu ya. Terus diberkati oleh Tuhan gitu toh. Misal tokonya dibuat besar gitu ya. Terus menempati jabatan lebih tinggi, naik pangkat gitu ya, sehingga disegani oleh orang-orang. Atau mendapatkan proyek-proyek dalam jumlah yang besar, yang fantastis, yang tidak pernah didapatkan sebelum-sebelumnya. Itu jangan ngira bahwa itu karena taburan saudara. Iya, ada memang. Itu karena hasil taburan kita. Tapi terkadang bukan karena kebaikan yang saudara lakukan. Itu bisa jadi karena Tuhan itu ingin ngajar anak-anaknya yang lain gitu ya. Sehingga usahamu diberkati. Gitu ya. Supaya anak-anak Tuhan yang lain ini loh, yang melakukan kesalahan-kesalahan itu loh bisa bertobat. Ketika mereka tidak bisa menempati posisi seperti saudara. Atau karena ya untuk kepentingan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang mau Tuhan bantu melalui jabatan kita gitu ya, melalui posisi kita gitu ya. Yerobiam ya. Yerobiam itu ada ya kisahnya itu diangkat sebagai raja. Nah, itu bukan karena dia itu orang pilihan Allah, orang utama Tuhan, karena kesolehannya, bukan. Karena Tuhan itu memilih Yerobiam supaya bisa mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo. Karena menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Sehingga Yerobiam ini mendapat anugerah gitu ya. Dipilih
dipilih oleh Tuhan menduduki posisi raja untuk ngajar itu loh. Nah, selanjutnya ketika Yerobiam mendapatkan kesempatan gitu ya dari Tuhan untuk menduduki posisi sebagai raja, itu tergantung Yerobiam sendiri. Dan ternyata Yerobiam ini tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika dia sudah mulai berkuasa, justru dia berbalik berbuat kejahatan. Nah, di situ ya pilihan itu pada dia sendiri. Akhirnya dia mengalami sesuatu hal yang tidak baik akibat dari pilihannya. Nah, ketika kita mau gitu ya melakukan perintah Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan, gitu. Kita itu bukan saja diberkati dalam usaha kita, tetapi kita pun juga diberi panjang umur, gitu ya. Nah, anak-anak kita juga diberkati keturunan kita itu. Nah, setiap kita itu pinginnya itu kan punya umur yang panjang gitu ya. Ya kalau mungkin orang ada dalam masalah ya nggak kepingin lama-lama di dunia ini atau punya sakit yang nggak sembuh-sembuh. Tapi pada intinya, pada dasarnya setiap orang itu kan kepingin umur panjang ya, menikmati hidup bersama orang-orang yang dikasihinya gitu ya. Kepingin ngerti, oh kalau punya anak gitu ya, pengen lihat anaknya ini sampai sudah menjadi dewasa, menikah, dan mempunyai cucu. Pengen bisa menikmati hidup, mungkin usahanya udah diberkati, pengen jalan-jalan dengan pasangannya, membina hubungan supaya lebih romantis lagi seperti awal-awal ketika baru menikah atau masa-masa ketika pacaran gitu ya. Nah, kan pingin gitu ya. Nah, ini akan Tuhan kasih gitu. Ketika kita nurut gitu ya. Dan salah satu yang Tuhan ajarkan gitu ya di dalam Ulangan 11 tadi itu bahwa ketika kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita itu juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, gitu. Kalau dikatakan ya, tadi di ayat ke-19 itu, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, di sini kita harus mengajarkan, menurunkan kebiasaan yang baik, menurunkan apa yang seharusnya mereka perbuat, mereka lakukan, nurut sama Tuhannya. Nah, itu harus diajarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi itu di dalam setiap situasi itu disuruh gitu ya, ngajarin gitu ya. Disuruh ngomongin, duduk di rumah yang ngomongin, perjalanan ngomong, ketika berbaring, ketika bangun. Nah, itu jadi setiap waktu gitu ya, nggak bisa jarang-jarang gitu. Tetapi ya bukan berarti terus kita itu terus ngomong panjang lebar terus gitu ya. Misal ngotbahi anak terus gitu ya, enggak gitu. Nanti Tuhan kasih hikmatnya bagaimana kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang itu enggak bisa kalau cuma diceramahi tok, dikhotbahi tok gitu. Nah, itu terutama untuk anak-anak muda itu ada pembicara-pembicara khusus yang bisa masuk pada mereka. Enggak bisa itu hanya yang masuk itu pembicara yang biasanya untuk orang-orang yang sudah senior gitu ya. Nggak bisa semua pembicara bisa masuk pada anak muda. Ada spesialisnya masing-masing gitu. Karena nggak mudah,
harus bisa menyelami. Anak muda sekarang itu bagaimana, gimana caranya masuknya, supaya firman yang disampaikan itu bisa mereka terima dan bisa mereka lakukan. Nggak cuma diterima aja, tapi dilakukan juga oleh mereka. Nah, ini jadi kita harus, minta hikmatnya dari Tuhan gitu, dan juga dari kelakuan kita gitu ya. Nah, anak saya itu, melihat bahwa kadang-kadang itu saya itu panikan gitu ya. Saya ini orangnya kadang-kadang itu, eee, gampang panik gitu ya. Terus anak saya gini, "Mama ini ngapain toh panik nih Mama ini?" Gini. Oh iya ya. Tapi di situ juga saya saksikan gitu ya. Ketika dalam kepanikan saya, akhirnya Tuhan bimbing, Tuhan tuntun sampai akhirnya saya itu bisa keluar dari kepanikan saya. Saya bisa mempercayai Tuhan dan Tuhan berikan saya jalan keluar karena kepercayaan saya kepada Tuhan. Nah, itu saya saksikan pada anak saya. Saya tuh cerita. Nah, dari situ dia itu nangkep sendiri message-nya, gitu. Dia bisa belajar dan dia bisa melakukannya ketika dia menghadapi sebuah persoalan dalam hidupnya. Apalagi anak muda, kadang kan ya mereka itu belum cukup mapan gitu ya. Kadang kan ya ada masanya goyah, yang dewasa aja juga ada momen-momen seperti itu kok. Nah, di situ dia akan teringat dengan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya ceritakan gitu. Oh ya ya, mama dulu pernah ngadepin hal-hal seperti ini loh. Mama itu ya khawatir loh, ya panik loh. Tapi ketika mama belajar, berusaha untuk percaya pada Tuhan, di situ Tuhan bekerja. Nah, itu jadi itu salah satu bagaimana kita itu bisa membicarakan, mengajarkannya kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, di sini ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita itu akan dibuat Tuhan itu sukses gitu ya. Setiap musuh-musuh kita itu akan Tuhan taklukkan, takluk kepada kita karena kuasa yang Tuhan berikan. Karena ada power yang dari Tuhan itu yang membuat kita itu bisa, menjadi orang yang disegani gitu ya oleh musuh-musuh kita, ditakuti. Sebenarnya itu adalah urapan yang Tuhan kasih gitu ya, power yang Tuhan kasih. Nah, sehingga, eee, apa yang menjadi pilihan saudara, saudara sudah mengerti apa yang seharusnya saudara ambil gitu. Nggak apa-apa kalau saat ini mungkin saudara sudah membuat pilihan yang salah, tapi ayo kembali berbalik dari kesalahan itu. Ambillah pilihan yang tepat, mulai lagi. Tuhan, apa sih yang Engkau mau untuk aku lakukan? Mulai lakukan hal itu. Maka keberuntungan demi keberuntungan akan Tuhan beri. Sekalipun kita menghadapi sebuah masalah, kita akan bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, selamat memilih sebuah pilihan yang benar, yang tepat di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.